Halo semuanya teman-teman, ketemu lagi dengan Roy di sini. Akhirnya bisa bikin konten lagi. So buat teman-teman yang nungguin, sorry banget. Seminggu kemarin saya terpapar COVID guys. Jadi setelah belum pernah terkena, akhirnya pertama kali saya kena dan efeknya cukup mengagetkan. So agak lemes-lemes, batuk dan lain-lain. Tapi puji Tuhan sudah bisa kembali lagi bikin konten ini, dan kali ini gue akan membahas saham Ciwi Kimia ya, kode emitennya Tekim, di mana di hari Jumat kemarin perdagangan terakhir harga saham-saham kertas itu melonjak gitu ya. Dan menurut saya lonjakan ini barulah awal aja. Jadi buat teman-teman yang belum punya ataupun sudah punya, semoga dengan video ini kalian bakal terbantu. So kita langsung bahas saja. Sebelumnya disclaimer on dulu teman-teman, di sini adalah pendapat saya pribadi, tidak ada ajakan untuk jual beli, tidak ada juga niat saya untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. Kita mulai dari sekilas perusahaan dulu ya. Jadi Ciwi Kimia ini adalah saudaranya INKP teman-teman ya, Indah Kiat. Jadi dia satu grup di dalam usaha Sinarmas, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kertas ya, manufaktur kertas dan hasil-hasil produksi kertas budaya maupun kertas industri. Dan mereka ini di annual report mereka nulis sebagai salah satu pelaku usaha penting ya di bidang kertas ini di Jepang, Australia, Timur Tengah, Amerika, Europe dan negara-negara Asia lainnya. Mereka juga sebagai perusahaan menghasilkan produk yang tinggi dan mereka punya komitmen untuk menerapkan prinsip usaha berkelanjutan ya, ESG. Kenapa? Karena bahan utama dari industri kertas itu kan kayu ya. Jadi kalau mereka nggak sustain, otomatis bahaya, bisa kehabisan bahan baku gitu ya. Jadi sebuah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kertas seperti ini memang idealnya mereka punya bahan baku, punya sumber utamanya ya, bahan bakunya itu bisa terus ada gitu ya, menyuplai kebutuhannya mereka. Ini di sebelah kanan adalah produk-produknya teman-teman ya, produk-produknya. Tapi nanti di belakang ada kok, saya bikin satu slide yang menjelaskan hasil akhirnya itu apa sih atas produk-produk ini gitu ya. Saat ini Ciwi Kimia ya, Tekim itu punya pabrik yaitu di Sidoarjo ya teman-teman, di Jawa Timur. Total kapasitas produksinya untuk kertas budayanya adalah 1.180.000 ton per tahun ya. Sementara untuk kertas industri mereka bisa memproduksi hingga 714.000 ton per tahun gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang di tahun 2020 ke 2021 secara produk yang dihasilkan sedikit ada penurunan, tetapi untuk kertas industri ada kenaikan yang cukup signifikan ya, kenaikan lebih dari 10%. Nah ini produk-produknya ya, ada Sinar Dunia ya, ada loose leaf, ada amplop, paperline. Kalau teman-teman suka kondangan, mungkin masih yang pakai amplop, biasanya ngeh nih ada envelope mereknya paperline. Lalu produknya juga ada paper glass ya, gelas kertas gini ya, sekarang banyak digunakan di coffee shop ya, sebagai pengganti gelas plastik. Ada juga produknya untuk offset paper ya, offset paper dan carbonless paper. Nah itu aja teman-teman sekilas perusahaan mengenai Ciwi Kimia ya. Sekarang kita bahas kinerjanya ya, kinerjanya. Pertama adalah kinerja tahunannya dulu teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini, dengan mudah kita bisa lihat bahwa 2018 adalah pencapaian kinerja tertingginya Tekim ya, tertinggi Tekim dalam ya bisa dikatakan 10 tahun terakhir sejak tahun 2012. Di tahun 2018 mereka berhasil mendapatkan pendapatan mencapai 15,2 triliun ya. Kalau teman-teman baca laporan keuangan aslinya bentuknya adalah dolar ya, USD. Nah ini saya ngambil dari Stockbit, sudah terconvert ke rupiah. Jadi teman-teman jangan bingung kalau ngambil langsung kok datanya USD gitu ya. Nah di tahun 2021 mereka mencatatkan pendapatan 14,6 triliun. Kalau dibandingkan year on year dengan tahun 2020 mereka mencatatkan kenaikan pendapatan 21%. Bagaimana dengan hasil
semesternya ya, semester 1 di tahun 2022 di mana sudah melalui 2 kuartal, kuartal 1 dan kuartal 2 2022. Hasilnya adalah di sepanjang tahun ini atau 6 bulan pertama, Techim berhasil mencatatkan kinerja yang sangat bagus ya, mencapai 8,9 triliun. 8,9 triliun teman-teman, kalau teman-teman mau gampang kita kalikan 2 lagi ya, jadi kita samaratakan gitu ya, itu kita akan mendapatkan pendapatan melebihi tahun 2018. Jadi kalau ini berlanjut kinerjanya di kuartal 3 dan kuartal 4, Techim kira-kira aja itu pendapatannya bisa mencapai 17 triliun. Ia akan menjadi all time high-nya Techim ya selama 10 tahun terakhir. Nah, kinerja mereka di semester 1 ini juga mencatatkan kinerja yang bagus karena mereka berhasil naik 26,5% ya secara semester to semesternya dibandingkan dengan semester 1 tahun 2021. Bagaimana dengan labanya? Labanya mereka di tahun 2021 naik 72% ya. Karena tahun 2020 memang terjadi penurunan, dan untuk di tahun ini 6 bulan pertama Techim juga sudah mencatatkan laba naik 45%, di mana mereka sudah mengantongi 2,49 triliun pendapatan per 6 bulannya teman-teman ya, pendapatan per 6 bulan. Nah, ini aja jumlahnya sudah 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi 2022 19 ya kurang lebih di sini 2022, 2021, 2020 di sini ya 2018. Jadi 2018 tuh Techim per 6 bulan mencatatkan laba 2,1 triliun. Tahun ini 2022 Techim sudah mendapatkan laba 2,49 triliun. Jadi secara head to head ya, Techim sudah hampir menyamai 2018, bahkan saya optimis secara full year 2022 Techim mencatatkan rekor kinerjanya ya, all time high, mengalahkan 2018. Lanjut teman-teman ya, kita bahas segmen usahanya Techim ya. Tadi kita udah sempat mention sedikit bahwa Techim ini juga pemain ekspor gitu ya, dia punya negara-negara tujuan. Dan kalau kita lihat di sini, ternyata di tahun 2022 penghasilan mereka dari ekspor itu sedikit menurun teman-teman ya. Kalau sebelumnya mereka berhasil mencatatkan, ini saya ambil dari laporan keuangannya asli jadi formatnya USD, mencatatkan 325.000 ya. Di tahun ini mereka sedikit menurun ya, menurun kurang lebih mungkin 5% ya, menjadi 314. Tetapi yang menarik adalah dalam negerinya tumbuh luar biasa ya, di mana dari 198 melonjak menjadi 286. Ini ada lonjakan yang hampir 40%-an lebih teman-teman ya. Jadi meskipun secara ekspor pertumbuhannya negatif, tetapi segmen lokalnya itu tumbuh luar biasa ya, tumbuh positif luar biasa. Dan kalau kita ngelihat ke produknya sendiri, produk mereka untuk kertas budaya maupun untuk kertas industri, dua-duanya tumbuh ya, dua-duanya tumbuh. Jadi kedua produk utamanya ini berhasil naik gitu ya permintaannya, sehingga penjualannya pun melonjak di tahun 2022. Ini adalah ekuitasnya ya, ekuitasnya TKIM mereka itu rata-rata ROE-nya cukup bagus sebetulnya. Di tahun 2018 itu mencapai hampir 20%, 2021 14%. Jadi kita ambil yang tahun 2021 terakhir ya, anualnya 14%. Dan seperti tadi yang kita udah sempat bahas, kalau misalkan kinerja ini berlanjut, bukan tidak mungkin ROE Techim tembus ke 20%. Ekuitasnya mereka juga makin naik ya, teman-teman bisa melihat di tahun 2021 itu mereka sudah mencapai 25 triliun ya. Kalau dibandingkan ke dalam berapa nih, 6 tahun terakhir, ekuitasnya mereka tuh udah tumbuh 100%. Jadi ini ciri-ciri perusahaan yang bagus ya. ROE-nya selalu bertumbuh dari tahun ke tahun. Sedangkan hutangnya kebalikannya dari ROE-nya. Kalau ROE-nya ekuitasnya terlihat semakin naik ya. Ini kan semakin naik ya. Dari 12 triliun sampai 25 triliun. Liabilitasnya semakin menurun teman-teman ya. Ini adalah DER ratio, debt to equity ratio, di mana sudah 3 tahun terakhir ya, Techim itu tidak pernah punya DER di atas 1, dan sekarang itu tinggal 0,4 kali.
total liabilitasnya mereka di kisaran 20 triliun ya, tadi kita bandingkan dengan ekuitasnya yang mencapai 20 berapa tadi ya, 25 triliun. Jadi kita bisa katakan rasio hutangnya Techim saat ini itu sangat sehat ya, sangat sehat sebagai sebuah perusahaan. Total asetnya mereka, ROA-nya ya, return on asetnya terakhir di 8%. Total asetnya mereka sudah mencapai 45 triliun ya. 45 triliun, aset lancarnya kurang lebih sekitar 25%-nya ya, 11,5 triliun. Namun kasnya memang tidak terlalu besar teman-teman ya, kasnya mereka hanya di 3 triliun saja kasnya ya. Kasnya 3 triliun, saya pegangnya ya, lebih dulu pegang itu adalah INKP, kedapatan juga dividennya, dan dividennya nggak terlalu besar sebetulnya. Nah, saham-saham kertas ini memang saya tidak mencari dividennya. Kalau teman-teman pertimbangan dividen sepertinya nanti ngelihatnya kurang menarik gitu ya. Tapi kalau teman-teman memproyeksikan capital gain-nya, nanti bisa melihat dari sisi yang lain gitu. Saya lebih condong ketika investasi mengutamakan capital gain gitu, itu yang saya cari ya. Kalau dividen itu hanya bonus sepanjang ya saya lagi pegang aja gitu ya. Profitability-nya ya dalam 5 tahun terakhir net profit marginnya cukup bagus, 16%. Sementara untuk dividen ini tadi saya katakan ya, dividennya mereka kecil ya, yieldnya hanya 0,35 kali. Jadi kalau teman-teman suka dividen pasti melihatnya tidak menarik untuk saham Techim ini. Bagaimana dengan pergerakan harganya? Pergerakan harganya setahun terakhir ini minus ya 5%, artinya belum kemana-mana saham ini dalam waktu setahun ya, cukup lama. Kalau kita sudah pegang lama, di situ-situ aja saya tulis panjang ya. Tapi kalau 5 tahun itu sebenarnya sudah naik 325% ya. 10 tahunnya naik 174%. Tapi kalau teman-teman baru pegang setahun terakhir ini, kecenderungannya pasti minus atau plusnya dikit-dikit lah ya. Nah, bagaimana pergerakan harganya ini saya buat min PE ya. Deviasi selama 5 tahun ya. Kita akan coba tunjukkan harga Techim di tahun 2018 ya. Saat itu kinerjanya yang tadi kita sudah lihat bersama-sama ya, 2018 adalah rekor tertinggi Techim sebelumnya. Itu dia diapresiasi di harga tertingginya adalah 17.500 teman-teman ya. Saat ini harga Techim di 7.500, dan kalau berdasarkan PE ini saat ini Techim berada di under value ya. Jadi udah setahun ini memang Techim muter-muter di harga ini aja ya. Di harga 7.000-an ya, di 6.000 sampai 7.000. Nah, dengan kinerja yang sudah mulai membaik, saya rasa bukan tidak mungkin pasar mulai mengapresiasi ya untuk harga saham Techim ini. Jadi dengan kemarin ada kenaikan 5% kalau nggak salah, teman-teman jangan khawatir, wah udah naik tinggi nih, udah naik 5%. Saya rasa sih belum ya. Karena dari min PE 5 tahun ini kita juga bisa melihat ya harganya itu masih jauh dari minnya rata-ratanya, yaitu di 12.500 ya. Kalau dari harga sekarang 7.000 ke 12.000 saja itu marginnya sudah ada sekitar 60% teman-teman ya. Kita bandingkan dengan kompetitor, pasti nggak jauh-jauh dari INKP. Saya tambahkan TPIA sebagai pemanis ya, karena memang beda tapi masih di sektor industri. Lalu ada SPMA ya. Kalau dari hal ini ya, kita bandingkan memang ROE dan ROA-nya Techim ini cukup bagus ya, positif gitu ya. Pertama ROE-nya ya, ROE-nya Techim itu 15,16%, ini bersaing ketat dengan SPMA. Kalau untuk ROA-nya 8% ya, juga bersaingnya dengan SPMA ya. Jadi lumayan lah kalau teman-teman suka melihat ROE dan ROA, Techim ini nggak ketinggalan dibandingkan dengan yang SPMA ya. Meskipun kalau INKP juga sebetulnya cukup bagus, hanya sedikit lebih kecil daripada TKIM. Sedangkan untuk PER-nya saat ini, PER-nya si Techim itu di 4 kali ya, INKP 4 kali, SPMA 6 kali, PBV-nya Techim itu 0,78 kali. Jadi emiten-emiten kertas itu sedang di bawah 1 PBV semua nih teman-teman ya. Techim, INKP, SPMA masing-masing di bawah 1 kali PBV-nya. Nah, mungkin ada faktor lain, teman-teman mungkin suka memasukkan revenue-nya Techim itu tidak sebesar INKP ya, jadi INKP memang terbesar, Techim kedua lah ya, lalu baru ada SPMA ya, lebih kecil dia. Bagaimana prospeknya ya untuk tahun 2022 ini? Sebenarnya target manajemen itu tidak terlalu besar teman-teman ya, manajemen itu hanya menargetkan 5% ya, 5% untuk
labanya ya 5% sampai 10% dibandingkan dengan tahun 2021. Nah, kalau kita ngelihat performa 6 bulan pertama, performanya Techim itu sudah jauh ya. Sudah tadi kita sudah cek ya, sudah 24% lebih tinggi ya dibandingkan dengan 24% itu pendapatannya ya. Kita coba mundur nggak apa-apa ya. Karena saya juga tidak hafal, kita coba cek lagi di bagian laba usaha. Nah, laba usahanya Techim itu sudah naik 45%. Artinya ini target manajemen itu sudah jauh terlampaui ya. Targetnya hanya 10%, mereka sudah dapatkan 45% ya. Sepanjang 6 bulan pertama 2022. Artinya ini kalau kinerjanya berlanjut ya, maka kuartal 3, kuartal 4-nya bagus, maka kalau tadi ini kita setahunkan saja, Techim kurang lebih bisa mendapatkan 17 triliun penjualannya gitu ya. Ditambah juga kalau kita lihat ya, untuk tahun depan, tahun 2023, permintaan terhadap bubur kertas ya, yang warnanya merah tebal, itu juga masih mengalami kenaikan ya. Masih mengalami kenaikan. Sedangkan yang sedikit menurun adalah permintaan untuk garis merah ini, untuk kertasnya ya. Ini ada sedikit penurunan ya. Tapi untuk bubur kertasnya masih mengalami kenaikan gitu ya. Oke teman-teman, kita udah sampai di bagian akhir, bagian kesimpulan. Buat teman-teman yang belum subscribe, teman-teman boleh subscribe dulu dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video dari kita gitu ya. Nah, di kesimpulan ini, kesimpulannya gimana Bang? Oke, pertama ya, kinerja Techim di tahun 2021 itu sudah ada perbaikan ya dibandingkan dengan tahun 2020 gitu ya. Oke lah, tahun 2020 anjlok pandemi, 2021 mereka segera recover ya, dalam setahun mereka sudah bisa pulih, dan di tahun 2022 mereka menunjukkan kinerja yang menurut saya sangat bagus ya. Sangat bagus, kenapa? Karena mereka berhasil melampaui kinerja all time high mereka di tahun 2018 ya. Dan teman-teman, sejarahnya membuktikan di tahun 2018 harga Techim itu diapresiasi hingga di atas 15.000 gitu ya. Nah, katanya kan sejarah history repeat itself gitu ya. Sejarah akan mengulang hal itu ya. Nah, itu yang kita coba antisipasi gitu ya. Mumpung momennya masih di awal-awal. Ditambah pula ya, kenaikan daripada Techim ini ya, kenaikan kinerjanya itu ditopang oleh hal yang positif gitu ya, yaitu oleh kenaikan permintaan dalam negeri tadi ya, dimana secara kenaikan permintaan dalam negeri itu mencapai 40% lebih ya kenaikan permintaannya ya. Sementara untuk sisi ekspor meskipun ada penurunan, menurut saya masih bagus ya. Artinya perusahaan mampu menjaga penghasilan ekspor ya. Mampu menjaga penghasilan ekspor. Ini penting teman-teman. Kenapa? Ketika ekspor transaksinya USD. USD sedang mahal. Jadi ketika mereka bisa menjual USD, mereka bisa mendapatkan keuntungan di sana juga gitu ya. Ditambah lagi juga dalam kondisi seperti ini kan situasi kadang tidak menentu ya. Dengan mereka berhasil mencatatkan stabil penjualan ekspornya, menurut saya juga masih bagus gitu. Dan terakhir, harga Techim berdasarkan min PI 5 tahun itu masih di kategori under value ya. Jadi kalau teman-teman merasa, wah kemarin harga Techim sudah naik 5% nih, ketinggalan nggak ya? Menurut saya masih jauh dari ketinggalan ya. Harga ideal untuk mengakumulasi Techim itu di harga 6.400 sampai 7.200 ya. Dan tahun 2018 mereka pernah diapresiasi hingga 15.000. Target saya pun sama ya untuk Techim ini, targetnya 12.000 sampai 15.000. Nah, kalau teman-teman beli di harga sekarang, katakanlah 7.000 gitu ya, lalu Techim naik hingga 15.000, potensi upside-nya itu mencapai 108% ya untuk potensi gain-nya ya. Kalau ternyata nanti Techim berhasil melanjutkan kinerja di Q3, Q4 dan pasar mengapresiasi sampai 15.000, bukan tidak mungkin sih ya. Histori kembali terulang, Techim bermain di harga-harga 12.000 sampai 15.000-an. Itu sih teman-teman, video dari saya kali ini saya buat sesimpel mungkin. Saya nggak sempat kamera segala macam karena sebenarnya saya juga masih isoman. Doakan juga bisa cepat segera negatif dan bisa bikin konten dengan lebih baik lagi dan menyapa kalian semua dengan konten-konten yang lebih sering tentunya seputar investasi. Oke teman-teman, sampai ketemu di next video. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, share, like, dan feel free untuk nanya apapun di kolom komentar. Kita bisa diskusi bareng di sana. Thank you guys, God bless you. Bye-bye.